Makanya begitu ada di perut ibundanya, rizkinya sudah mengalir. Ibu yang makan, sebagian masuk makanan ke dalam bayinya, janinnya, berproses di dalamnya. Jadi antum jangan khawatir, belum lahir aja udah dapat rizki. Apalagi sudah lahir, dapat antum. Silahkan cek. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan rizki, dan rizkinya akan sebanding dengan masa kehidupannya. Jadi begitu antum habis rizkinya, di situ antum meninggal. Kaidah mengatakan antum gak akan wafat sebelum rizkinya terpenuhi dengan sempurna. Gak akan dapat. Makanya kematian itu gaib, tidak diberitahu. Rizki pun sifatnya gaib. Karena bersanding dua-duanya. Sebab kalau diberitahu, antum gak akan semangat hidup. Orang-orang yang diberikan satu anugerah melimpah, tapi dia memilih yang sedikit, sangat tidak cerdas. Dan yang sedikit itu bahkan tidak dia gunakan dalam kehidupannya, hanya sekedar dipegang aja. Pegang, bikin status, 100 miliar, ceklik, dipakai enggak? Silahkan cek. Nah, jadi kita mesti berpikir dengan cerdas, dan kecerdasan ini harus ditanamkan spirit di dalamnya. Sebab kalau nggak diisi dengan roh, percuma kecerdasan itu. Akan dipakai pada sisi yang lain lagi. Karena itu ketika Anda mengharapkan saya pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, diburu, dikejar segalanya. Apa aktivitas yang bisa mengantarkan pada raihan itu? Maka turunkan, naikkan ke atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peng. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dibuka dengan kalimat iman. Orang beriman pasti bahagia. Tapi hebatnya para isi zaman dulu, sudah tiba panggilan Allah, maka jika Allah memiliki keinginan, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Kamu berjuang di sana, saya berjuang di sini. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, begitu banyak yang keluar turun ayat ini, tidak diduga. Kata Allah, kenapa mesti semuanya berjuang ke medan perang seluruhnya? Saya turunkan satu amalan yang saat dikerjakan nilainya sama dengan jihad secara fisik. Apa itu? Kemudian dia menyiapkan dengan sempurna, menempuh perjalanan. Berliku dia tempuh. Untuk apa? Untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya. Maka setiap langkahnya akan mempermudah dan mempercepat dia masuk ke dalam surganya. Setiap langkah antum dihitung, Pak. Dihitung. Oh, gimana kalau langkahnya cuma 2 langkah naik mobil? Mobilnya jadi saksi. Betul, sampai banyak macam-macamnya. Berapa banyak kendaraan Anda digunakan dalam hal taat dan bandingkan dalam hal maksiat. Jadi saksi. Nah, di teman-teman sekalian, ayo hadirkan, cari. Makanya keluarkan amalan-amalan yang terkait dengan ini. Siapa golongan ini? Cuman 3. Yang nanti di surga bersama para nabi itu cuman 3 golongan. Maka Anda mesti pastikan Anda masuk dalam 3 golongan ini. 3 golongan ini. Siapa? Diikutkan oleh Allah langsung menggunakan wawu atof. Atof itu dalam ilmu nahu, huruf atof itu mengikutkan hukum dan keadaan sekaligus pada kalimat sebelumnya. Hukum dan keadaannya. Ingat, kalau bicara hukum nanti akan terkait dengan aktivitas. Kalau bicara keadaan akan terkait dengan kenikmatan yang diraihnya. Jadi kalau saya katakan keadaannya diikutkan pada sebelumnya, lihat, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin. Siddiqin diikutkan kepada para nabi menggunakan wa. Artinya keadaan mereka di surga sama persis keadaannya dengan para nabi itu. Baik. Wasyuhada, para syuhada. Orang-orang yang wafat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang itu nanti ada 3. Berjuang dengan fisiknya, dalam suasana nanti ada perang fi sabilillah yang ditetapkan hukumnya secara agama dibenarkan. Awas, bukan sembarangan ledakan sana sini. Tidak, ada hukum nanti. Yang kedua, berjuang dengan harta. Ada nanti yang berjuang dengan harta fi sabilillah, dan ayatnya banyak penyebar dalam Al-Qur'an. Ayo saya beli, kata Allah. Ayo saya beli. Siapa yang mau berjihad dengan hartanya? Bahasa kiasan digunakan di situ. Ada yang menggunakan ilmunya. Berjuang dengan pengetahuannya. Di satu tenaga, yang kedua harta, ketiga ilmunya. Seperti antum yang ke majelis ilmu. Itu disamakan Pak hukumnya. Jangan main-main, kelihatan sederhana. Makanya kalau Anda dalam sepekan gak bisa masuk ke majelis ilmu, menangis Anda. Mesti menangis. Karena peluang yang dibuka oleh Allah untuk Anda masuk ke level pertama ini, Anda sendiri jauhi itu. Itu level pertama Pak. Buka Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Ayat ini turun, itu menyandingkan hukum yang sama dengan pejuang-pejuang secara fisik. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Begitu semua orang pergi ke jihad medan perang dengan jihad fisiknya, berangkat saking inginnya level pertama. Bahkan dikisahkan ada seseorang yang baru tiba dari aktivitas dia berniaganya. Lama dia tidak berjumpa dengan keluarganya. Begitu pulang disambut oleh istrinya
dia sudah mandi, dia sudah makan, sedang duduk berdua ngobrol begini, tiba-tiba datang panggilan jihad. Wanada munadin, penyeru jihad itu berkata, jahidu fi sabilillah, peluang jihad nih sekarang datang. Tiba-tiba dia berkata pada istrinya, "Mah, ada panggilan, pamit ya." Ibu, bu, suami pergi udah 3 bulan tuh. Aktivitas banyak di luar. Tiba-tiba telepon, "Aku pulang besok." Masya Allah. Udah siap semuanya tuh. Persis seperti yang sekarang mau mudik, teh. Tunggu-tunggu. "Besok aku pulang, sayang tunggu ya." Bu, di rumah nyiapin semuanya. Tuh, di sini siap-siap. Bekalnya hebat ya. Ada motornya bebek, bekalnya singa. Bu, udah. Betul Pak, tumbuk naikin kan. Bu, di belakangnya ditulisin segala ditempuh perjalanan cukup panjang. Wah, luar biasa. Teng. Yang sana siap-siap. Dirapiin, dibersihin, rumah diberesin, semua rapi. Makanan diada-adain, yang nggak ada jadi ada, ya yang aneh jadi muncul. Ya kan? Luarnya kongwan, dalamnya rangginang, masukin semuanya. Tapi tiba-tiba begitu sampai di rumah, sudah beres-beres, sudah semua. Tiba-tiba suami ibu mengatakan, "Aduh, aku ada panggilan mesti berangkat lagi." Dan pemberangkatan itu boleh jadi tidak mengembalikan ia pada keluarganya. Respon saya kepada ibu, apa respon ibu pada saat itu? "Bang, jihad nanti aja deh, yang sekarang di sini dulu." Coba cek. Tapi hebatnya para istri zaman dulu, sudah tiba panggilan Allah, maka jika Allah memiliki keinginan, ikutkan keinginan kita pada keinginan Allah. Kamu berjuang di sana, saya berjuang di sini. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, begitu banyak yang keluar turun ayat ini, tidak diduga. Kata Allah, kenapa mesti semuanya berjuang ke medan perang seluruhnya? Saya turunkan satu amalan yang saat dikerjakan nilainya sama dengan jihad secara fisik. Apa itu? Tafaqquh fid din. Mendalami urusan agama kita. Hidupkan majlis-majlis ilmu. Itu jihad. Anda kalau di jalan nih ke sini, di pertengahan misalnya, taruhlah misalnya ajal Anda tiba, sedang menuju ke sini. Itu Allahu Akbar. Begitu di jalan, belum sampai ke tujuan, dituliskan pahalanya. Wafat Anda sebagai syuhada di situ. Demi Allah saya katakan. Makanya turun hadis-hadisnya, apa Anda tidak baca? Ibnu Majah nomor hadis 233. Man sallallahu lahu. Siapa yang menyiapkan dirinya, man tuh sama-sama pakai man. Yang menyiapkan dirinya, kemudian dia menyiapkan dengan sempurna, menempuh perjalanan. Berliku dia tempuh. Untuk apa? Untuk mempelajari sebagian dari tuntunan agamanya. Maka setiap langkahnya akan mempermudah dan mempercepat dia masuk ke dalam surganya. Setiap langkah antum dihitung Pak. Dihitung. Oh gimana kalau langkahnya cuma 2 langkah naik mobil? Mobilnya jadi saksi. Betul, sampai banyak macam-macamnya. Berapa banyak kendaraan Anda digunakan dalam hal taat dan bandingkan dalam hal maksiat. Jadi saksi. Nah, di teman-teman sekalian, ayo hadirkan, cari. Makanya keluarkan amalan-amalan yang terkait dengan ini. Ayo syuhada, wassalihin, atau jadi orang soleh. Di pilihan cuma 3. 1, jadi siddiqin, seperti Abu Bakar pernah mencontohkannya, bahkan memiliki gelarnya Abu Bakar as-Siddiq. Syuhada, sudah banyak. Berapa banyak orang yang kemudian berziarah ke Madinah ke makam syuhada. Keluarkan amalannya. 3, ini yang paling berpeluang kita dapati, wassalihin. Salihin. Awas hati-hati, karena tidak hanya sekedar melekat pada nama. Saya sudah solihan Ustaz, bisa nggak ke situ? Tidak. Anda mau solihan, mau solihin, mau solihun, nggak bisa. Ya, jadi bukan nama yang sekedar melekat, tapi dari 3 urutan ini kita mesti keluarkan amalan-amalannya. Apa amalan orang-orang soleh ini? Nah, sebelum sampai ke amalannya, kita akan lihat dulu sebentar, sejenak. Di surga mana level yang pertama ini? Memang bersama para nabi, tapi surganya yang mana? Paling memungkinkan adalah surga tingkat paling tinggi, Firdaus. Quran surah ke-23, ayat 1-9-nya. Kalau kita turunkan dari 7 terus sampai dengan ke bawahnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang mendapat warisan surga Firdaus, Masya Allah. Ibu dapat warisan 100 miliar, mau nggak Bu? Diam, nggak apa-apa, memang perempuan mesti diam. Dalam kaidah usul fikih ada kaidah as-sukut, diam itu as-sukutu alamatu he'eh. Ya, diam itu tanda setuju. Jadi kalau dilamar, ibu diam, itu setuju. Jadi kalau ada yang lamar, ibu menolak misalnya, tidak setuju, cepat jawab, saya tidak setuju. Kalau ibu diam, itu dalam hukum fikih disebut setuju. Apakah kamu setuju dilamar oleh dia? Itu setuju. Saya tanya pada ibu dapat warisan 100 miliar, mau tidak? Kalau ibu jawab setuju banget namanya. Mau, tuh, baik. Sekarang pilihan kedua.
Ibu pilih mana? Dapat 100 miliar warisan atau mendapatkan warisan surga Firdaus? Oh, makin banyak yang jawab. Walaupun pada hakikatnya, nanti uniknya aktivitas untuk mewujudkannya tidak seperti manis dan kerasnya apa yang diucapkannya. Nah, saya katakan pada ibu pilih sholat subuh di masjid ini atau pilih mendapatkan 100 miliar di lapangan sana. Dalam waktu yang bersamaan, waktu subuh, ada panggilan sholat subuh, dengan yang kedua, ada peluang mendapatkan 100 miliar. Ditaruh di depan gerbang sana. Pilihan ibu cuma dua, pilih sholat subuh di masjid ini atau mendapatkan 100 miliar di gerbang sana. Ayo, pilih mana? Kanan atau kiri? Ibu di tengah-tengah nih. Ada dua pilihan. Nggak bisa bu, dua-duanya nggak bisa, telat. Sudah. Ima ke kanan atau ke kiri. Ibu di sini, kanan masjid, kiri ke gerbang. Kalau Anda ke kanan, ke masjid sholat subuh. Anda ke kiri, dapat 100 miliar. Pertanyaan saya, pilih 100 miliar, pilih sholat subuh 2 rakaat. Masa? Kan sholat subuh di mall aja kemudian ada pengumuman dikejar. Baik, kok buru-buru jeng itikaf diskon? Masya Allah. Coba ibu sedang belanja di mall, ya, tiba-tiba barang sedang dicari. Begitu sedang melihat-lihat, Masya Allah, mau nawar, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di bawah ada masjid. Ibu sholat dulu atau teruskan nawar? Sholat, Masya Allah, luar biasa. Begitu ibu mau sholat, tiba-tiba orang itu mengatakan, diskon 95%. Ayo. Ibu balik nawar atau nggak jadi sholat? Udah. Maka sekarang lihat baik-baik ya. Baik-baik perhatikan. Nah, banyak orang punya keinginan kuat untuk masuk surga Firdaus, tapi ketika doa dia dijawab, dia tidak menerjemahkan keinginan itu dalam bentuk aktivitasnya. Ini masalahnya. Ini poin utamanya. Ada orang diberikan pilihan oleh Allah. Anda mau dapat warisan, 100 miliar yang dikejar-kejar, ya apalagi surga Firdaus, Masya Allah, itu nggak ada bandingannya. 100 miliar meninggal, nggak dibawa ke alam kubur. Surga Firdaus apa yang ada? Anda kepikiran langsung ada. Baru kepikiran ada Pak, dekat lagi. Dekat, langsung ambil. Masya Allah. Sudah, nggak ada batas. Jadi menurut saya, tidak cerdas. Sangat tidak cerdas. Orang-orang yang diberikan satu anugerah melimpah, tapi dia memilih yang sedikit, sangat tidak cerdas. Dan yang sedikit itu, bahkan tidak dia gunakan dalam kehidupannya. Hanya sekedar dipegang aja. Pegang, bikin status, 100 miliar. Cek, dipakai enggak? Silahkan cek. Nah, jadi kita mesti berpikir dengan cerdas, dan kecerdasan ini harus ditanamkan spirit di dalamnya. Sebab kalau nggak diisi dengan roh, percuma kecerdasan itu. Akan dipakai pada sisi yang lain lagi. Karena itu ketika Anda mengharapkan, saya pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, diburu, dikejar segalanya. Apa aktivitas yang bisa mengantarkan pada raihan itu? Maka turunkan, naikkan ke atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peng. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dibuka dengan kalimat iman. Orang beriman pasti bahagia. Apa yang menjadikan dia bahagia? Teruskan dulu ke bawah tadi. Dia mendapatkan surga Firdaus. Apa amalan mendapatkan itu? Lihat satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia salat dan salatnya dia berusaha untuk khusyuk. Lihat. Jangan kira Anda yang semua salat bisa masuk surga Firdaus. Karena kalau Anda ingin masuk surga Firdaus, syarat pertama dalam salatnya khusyuk. Salat, khusyuk. Masya Allah. Awas, hati-hati. Hati-hati. Sholat, insya Allah semua orang Islam wajib sholat. Tapi apakah setiap yang sholat itu khusyuk? Awas. Ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya, Anda ini punya visi akhirat, akhiratnya ingin ke surga, sekarang kita mulai praktek. Saya ingin ke akhirat nanti, masuk surga. Surganya, surga Firdaus. Saking inginnya saya ke surga Firdaus, Bapak saya menamai saya dengan Firdaus. Bagaimana cara mewujudkannya? Saya mesti bersiap dengan maksimal, mesti hati-hati, mesti semangat. Karena waktunya telah dimulai, bunyinya telah muncul, dan disitulah kemudian saya mesti hadirkan rencana-rencana saya. Satu, apa amalannya? Salat. Lihat sini, berarti dalam 24 jam sehari Allah berikan saya kesempatan hidup, saya mesti tunaikan salat ini. Bagaimana cara salatnya? Ternyata tidak semua orang salat bisa masuk ke surga Firdaus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Maka perhatikan baik-baik ya.
Orang yang benar-benar punya visi, target dia masuk surga Firdaus, dia tidak akan sekedar sholat. Dia akan mencari bagaimana caranya supaya saya bisa khusyuk dalam sholat saya. Dia akan pelajari apa itu sholat khusyuk. Bagaimana mendapatkan kehusyuan. Semua perangkat kehusyuan dia akan hadirkan dalam diri dia. Apa capaian utamanya? Ini poinnya. Kalau ada orang calon penghuni surga Firdaus, itu saat di dunia aktivitasnya kelihatan, dia nggak akan gadaikan sholatnya dengan urusan dunianya. Kenapa? Tadi bandingannya kecil. Loh kok warisan yang cuma 1 juta saya ambil-ambil, nggak saya pakai, surga Firdaus mau saya tinggalkan. Apa bandingan 1 juta dengan surga Firdaus? Gak ada. Gaji cuma 1 juta, suruh jaga 24 jam, nggak sholat lagi, ngapain? Nih ya, catat kalimat ini. Rizki Anda sudah diatur, Anda akan dapat. Tapi surga Anda belum teratur. Rizki Anda sudah ditentukan. Sudah jelas, yang belum jelas itu surga Anda. Rizki itu jelas Pak Bu. Demi Allah, setiap yang hidup sudah ada jelas. Ayatnya, hadisnya. Quran surah ke-51, ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan kadar rizki seseorang, Allah janjikan akan diberikan. Jadi ketika Anda hidup, rizki Anda akan dapat. Yang belum keluar aja dari perut ibundanya sudah mendapatkan rizkinya. Hadis Nabi Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakun mithla dhalika 'alaqa. Thumma yakun mithla dhalika mudghah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Ya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum, menyatu jadi satu berproses. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya satu kerantan, sudah mulai punya bentuknya. Tsumma yursalu ilaihil malak, datang malaikat diutus oleh Allah, yunfakhu fihi roh, meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh ditiupkan, wa yu'maru bikatsbi arba'in. Ditetapkan 4 hal. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menetapkan 4 hal. Apa yang pertama? Bikatsbi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Makanya begitu ada di perut ibundanya, rizkinya sudah mengalir. Ibu yang makan, sebagian masuk makanan ke dalam bayinya, janinnya, berproses di dalamnya. Jadi antum jangan khawatir, belum lahir aja udah dapat rizki. Apalagi sudah lahir, dapat antum. Silahkan cek. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan rizki, dan rizkinya akan sebanding dengan masa kehidupannya. Jadi begitu antum habis rizkinya, di situ antum meninggal. Kaidah mengatakan antum gak akan wafat sebelum rizkinya terpenuhi dengan sempurna. Gak akan dapat. Makanya kematian itu gaib, tidak diberitahu. Rizki pun sifatnya gaib. Karena bersanding dua-duanya. Sebab kalau diberitahu, antum gak akan semangat hidup. Ini antum nih. Siapa namanya? Iman. Tuh, udah beriman lagi. Rizki antum 100 miliar. Bisa. Sampai malam ini sudah diambil 10,9 miliar, 999 juta, ya 999 ribu rupiah. Tinggal 1.000. Tinggal 1.000. Jadi begitu 1.000 meninggal. Pertanyaan saya Mas Iman, masih berani nggak nyentuh pop mie di situ tuh? Itu 3.000 tuh pop mie tuh. Begitu disedut, baru begini, lak meninggal. Saya yakin ya cuma memilih dia dalam aja zikir, astagfirullah, astagfirullah. Mas sahur nanti aja. Kenapa? Tinggal 1.000. Enak banget. Dulu ada film yang nyawanya tertulis tuh di sini tuh di tangannya itu. Sekian-sekian bisa ditransfer lagi. Nggak bisa, cuma gambaran dunia aja. Ya, saya nggak pernah nonton begitu, cuma pernah lihat sekilas. Tapi nggak bisa begitu, Mas. Makanya dirahasiakan. Di rizki kita itu udah jelas. Oh, cuma di pinggiran pengkolan jalan, peluit nggak ada. Cepat tahan. Begitu belok, 2.000. Masya Allah, makasih Pak. 5.000, bos. 10.000, oke Pak. Masya Allah. Cek tuh. Satu mobil Pak. Cuma diem aja. Ya antum pilih di sini aja sampai sakit dibawa ke rumah sakit, rizki datang di rumah sakit. Jelas. Rizki itu jelas, yang belum jelas itu surga Anda. Kalau Anda tinggalkan warisan Firdaus untuk mengejar begitu, jadi kelihatan orang Firdaus itu kelihatan. Di begitu Allahu Akbar, sebelum adzan dia sudah tungguin di masjid. Ditungguin. Karena kalimat adzan itu kalimat panggilan, panggilannya di situ ada kalimat Firdausnya kok. Silakan cek 23 tadi, Quran surah 23 ayat 1. Qad aflaha, asal kata aflaha dari kata falah, falahun. Baik, amalan pertama surga Firdaus itu salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Panggilan salat disebut adzan. Dalam adzan setelah hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa saya salat? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Falah dia dapat dipegang disebut aflah. Apa yang dia pegang? Firdaus. Makanya kalau orang ahli Firdaus begitu mendengar kalimat hayya 'alal falah dan dia baru tahu itu adzan,
dia belum lihat waktu, maka dia akan katakan padanya, Allah terlambat saya. Terlambat, padahal sholat aja belum. Tapi kalau nggak punya visi yang ini, susah. Hayya 'alal falah. Oh, belum la ilaha illallah. Mas pahala. Jauh. Sudah. Susah. Takut, meninggal aja. Cuma jadi catatan di tulisannya. Ingin masuk surga Firdaus. Pulang ke rumah, baiti jannati. Rumahku surgaku. Ayo, rumahnya masuk surga, dianya enggak. Cek. Terus, lizakati fa'ilun. Anilawi mu'ridun. Dan seterusnya. Turunkan jadi satu kehidupan. Nah, karena itu, saya sarankan pada Anda. Kita sebetulnya mulai sih beberapa tempat. Bikin hunian, bikin bimbingan. Tapi sebetulnya konsep ini Anda bisa bawa ke tempat Anda sendiri. Kenapa di rumah tidak Anda turunkan? Nih, saya insya Allah bersama keluarga memiliki ikrar. Insya Allah masuk surga Firdaus. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kata Allah, jangan banyak memohon. Ini saya berikan tiketnya. Ini tiketnya. Kamu mohon, saya berikan. Kamu mohon, saya sampaikan. Apa itu tiketnya? Sudah turunkan. Salat. Zakat. Hindarkan dari yang tidak penting. Anil lagwi mu'ridun. Tidak penting. Segala hal yang tidak penting. Tidak esensial. Teruskan. Maaf. Li furujihim hafidhun. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Dia bergaul secara bebas yang tidak ada batasan. Menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Ini turunkanlah jadi pedoman kehidupan. Cari aktivitas antum. Mulai bekerja untuk ayah, ibu di rumah, anak-anak sekolah. Jadi kalau ahli Firdaus itu mustahil orang tuanya mengirim anaknya ke tempat yang gak ada pelajaran sholat di dalamnya. Atau minimal dia gak bisa sholat. Bahkan dilarang sholat, keterlaluan tuh. Katanya pengen surga Firdaus. Tapi mengirim anaknya ke kampus yang bahkan sholat pun dilarang. Dan perjanjian masuknya harus ikut ibadah orang lain. Ada Pak sekarang. Demi Allah saya katakan, saya mengalami situasi itu. Orang tua mengadukan pada kami, anaknya diterima di satu kampus, masuk luar biasa, hebat Pak, prestisius kampusnya. Syarat pertamanya, dia tidak boleh dilarang oleh orang tuanya untuk ikut ibadah di tempat itu yang dikerjakan dalam naungan kampus yang dimaksudkan. Jadi kampus itu kampus agama lain. Di situ ada kewajiban mesti ibadah, mesti ikut kebaktian. Orang tua nggak boleh larang. Kalau dilarang dikeluarkan dari kampus itu. Pertanyaan saya, kok bisa gitu orang tua mengirimkan anaknya ke situ? Ini kan perkara iman ya. Kalau perkara iman, gambarannya yang lain. Kalau bicara sekedar nuansa dunia, mau di mana aja silahkan. Tapi kalau kita bicara iman, visi kita berbeda. Iman itu keyakinan. Keyakinan orang Islam beda dengan non-Muslim. Kita nggak boleh menyoal yang non-Muslim. Tugas kita hanya menerangkan. Mau ikut silahkan, mau tidak terserah Anda. Lakum dinukum waliyadin. Dan pembahasan kita saat ini, itu pembahasan yang dilindungi oleh undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita percaya dengan konsep keislaman. Kita percaya dengan Quran. Maka kita terjemahkan kepercayaan kita dalam bentuk aktivitas yang disebut dengan ibadah. Tapi kita pun tidak boleh kita usil kemudian mengganggu orang lain. Yang di luar kepercayaan kita silahkan. Tugas kita berdakwah, sampaikan. Ini begini. Mau ikut silahkan, tidak silahkan. Tapi menyoal, tinggalkan. Apalagi berbuat anarkis itu nggak boleh. Bom sana, bom sini. Ya, tidak dibenarkan dalam tuntunan. Saya kembalikan ke sini. Ini baru sholat Pak. Antum nih yang itikaf di sini. Coba cek pekerjaan Anda selama ini. Duhai Anda yang katanya pengen surga Firdaus. Bersama Nabi lagi. Masya Allah. Surga Firdaus bersama Nabi. Kumpul dengan para syuhada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar deh. Anda siapa? Duhai Anda yang anak kampus. Cek. Kerjakan lagi. Sholat ditunda dan sebagainya. Katanya surga Firdaus. Kenapa Anda tidak mencari kampus yang menjamin surga Anda? Dan Anda tidak akan ketinggalan ke urusan akhirat, urusan dunia Anda. Dapat juga. Silahkan cek. Ya, apa tidak bisa Anda ke ITB sambil jadi penghafal Quran? Masjidnya terbuka. Apa nggak bisa ke Unpad sebagai penghafal hadis? Bisa. Ambil fakultas kedokteran, sela-sela belajar hadis isi tentang kedokteran, baca ayatnya, hafalkan, lulus dari Unpad, Masya Allah kedokteran. 5-6 tahun, begitu keluar, hafal termasuk ayat-ayat kedokterannya. Kan bisa. Keluar dari ITB, jadi insinyur yang hafal ayat-ayat Quran terkait dengan aktivitasnya. Bisa. Kenapa nggak punya visi seperti itu? Masjid di kampusnya ada, manhajnya ada, tinggal kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ada beda. Antum yang di kantor, ibu yang di rumah dan sebagainya. Tuh, anilogi mu'ridun. Berapa kali ibu nonton sinetron yang gak ada kaitan dengan surga? Cek. Katanya pengen ke surga, yang dilihat sinetron gak karuan. Masya Allah. Sebentar Pak. Tinggal 5 menit lagi. Ayo. Nah, ini baru satu tuh. Ayo, yang tidak penting tinggalkan. Kalau sudah ada zakat jangan ditunda. Bahkan penghuni surga Firdaus itu berusaha, karena di sini ada kalimat zakat, maka dia berusaha untuk berzakat. Bukan nunggu kalau ada zakat baru zakat, bukan.
Jadi dia berusaha bekerja supaya bisa zakat. Saya pengen ke surga Firdaus, kata Allah tiketnya zakat. Maka saya harus tingkatkan kualitas hidup saya supaya saya bisa berzakat. Dia berdoa, ya Allah, saya ingin berikhtiar, ya Allah, bisa berzakat, ya Allah. Beri kesempatan, ya Allah, mohon ya Rabb. Gak apa-apa ya Allah, zakat 1000 juga gak ada masalah. Yang penting saya bisa berzakat. Begitu sudah 1000, ya Allah, saya malu ya Allah. Penghuni surga Firdaus kalau dikumpulkan ditanya teman, dulu zakat ya? Iya, berapa? 1000. Beri kesempatan ya Rabb, saya pengen 25 juta aja zakatnya. Masya Allah, kasih 1 miliar. Tuh, betul kan 2,5%? Oh, habiskan. Itu kepentingan yang sangat indah. Makanya dulu ada, Masya Allah, calon penghuni surga Firdaus, dia senangnya sedekah. Ya, sedekah. Dan sedekahnya pun gak ada yang tahu, Bu, Pak. Jadi, satu komplek nih, kalau ada begitu, indahlah kehidupan sekomplek itu. Jadi orang ini, kalau Anda buka pintu rumah di rumah itu, menjelang subuh, depan rumah Anda sudah ada makanan. Untuk porsi hari itu. Semua warga komplek dapat. Dan bukan sehari 2 hari, tiap hari. Sampai satu ketika nggak ada yang tahu siapa yang kasih di situ. Sepakat dibuat tim untuk begadang, melihat dan mengintai siapa yang nyimpan makanan itu. Tungguin. Jam 2, jam 3. Wah, jam 3. Udah nggak kelihatan tanda-tanda. Nggak ada nih kayaknya malam ini. Balik semua yang begadang. Begitu kembali, mau menjelang subuh dibuka, ada lagi. Satu kali wafatlah seorang yang dikenal baik di lingkungannya, tampilannya sederhana. Begitu dia wafat, sehari nggak ada yang nyimpan makanan. 2 hari nggak ditemukan makanan. Setelah sebulan nggak kelihatan makanan, baru warga sekomplek menyadari bahwa itulah yang meninggal yang biasa sedekah dalam kehidupannya. Masya Allah, kemuliaan yang teringat, dibicarakan, dibincangkan, dan jadi, nah ini yang paling indah, jadi kisah yang inspiratif bagi generasi setelahnya. Kenapa Anda tidak coba nih lingkungan-lingkungan seperti ini? Anda yang berangkat tuh ya, maaf berangkat gelap, pulang gelap, kenapa tidak menyiapkan visi Firdaus? Anda yang tugasnya misalnya di Jakarta, dari Bekasi berangkat bahkan sebelum subuh, kenapa dari sekian uang yang dibawa bukan hanya untuk bensinnya, urusan dunia Anda, bensin akhiratnya keluarkan. Walaupun cuma 5.000 jalan, lihat tuh tukang mie tek-tek tuh, tek, hanya untuk mendapatkan yang halal dia dorong. Pernah nggak Anda melihat tukang mie malam-malam jam 3, setengah 4 baca Quran? Pernah nggak melihat tukang sapu di jalan yang Anda tinggal jalan lulus saja, mereka sholat di pinggir jalan? Anda mungkin belum pernah lihat bagaimana mereka berseragam sebelum terjun itu dia sholat dulu. Terus dia baca Quran. Terus dia nyapu. Masya Allah. Indah teman-teman. Begitu Anda samperi dia, Anda lihat dia, Anda sapa dia, Anda berikan sesuatu. Maka dia berkata dengan seluruh keikhlasan pada dirinya. Ya Allah, terima kasih Mas. Ya mudah-mudahan sehat. Allah berkahi ya. Lancar di jalan. Dan Anda tentramnya luar biasa. 5.000 aja sudah membuat hati Anda damai seharian itu. Masya Allah. Apalagi kalau banyak orang yang Anda kunjungi. Keluar, berikan. Wah itu enak Pak. Hati kita tuh tentram. Dengan harta kayak gak ada nilai. Digenggam tuh. Dan hebatnya ketika Anda bisa begitu. Allah akan kasih lagi. Sampai dengan begitu dikasih terus-menerus. Anda jadi terbiasa dengan itu. Kayaknya kalau gak ngasih dalam sehari itu gak enak perasaan Anda. Gak enak. Tuhai Anda yang mengatakan pengen surga Firdaus. Ya baru gitu aja perhitungan. Kotak infak lewat. Wah mobil datang. Lihat itu masukin. Bandingkan dengan apa yang Anda keluarkan untuk mal Anda. Zakat mal mengantarkan pada Firdaus Anda. Zakat mal hanya menghadirkan kenikmatan dunia Anda. Satu. Ya. Jadi kalau Anda bisa jadi syuhada, alhamdulillah. Hadiri majelis ilmu. Ya, mudah-mudahan wafat misalnya kadang ikut ta'lim gitu kan. Baik. Saya juga demikian. Ya mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Misal, ya wallahu alam dimanapun. Ini mas sedang mengajar begini. Ya. Indah itu sedang mengajar. Tiba-tiba Masya Allah. Ada malaikat datang, ayo pulang. Masya Allah, ayo. Ya, udah. Tinggal ngajak pulang, ya pulang aja gitu kan. Oh ternyata bukan kamu, dia duluan. Bisa, bisa ya. Bisa aja gitu kan. Ya, siap. Insya Allah, Masya Allah. Kita nanti bergantengan tangan ya. Insya Allah ke surga. Saya duluan, belum di belakang. Insya Allah. Allahu a'lam, kita tidak tahu teman-teman. Ada yang nampak seperti bagus, tapi menurut Allah bagus yang lain. Ada yang pendiam, gak bicara, ternyata zikirnya luar biasa. Begitu keluar kalimat yang bagus. Dia gak bicara, dia zikir. Ya, seperti Panglima yang pimpinan chessnya itu sekarang. Ini Masya Allah, itu 5.000 kali sholawat dalam sehari. Dan kalau gak ngobrol, dia sholawat pada Nabi. Kalimat thayyibah. Di wajahnya kelihatan auranya, kebaikannya. Dan dirindukan orang, setiap datang tuh orang senang gitu. Cobalah begitulah, usahakan. Setiap datang tuh orang senang dengan manfaat, bukan dengan yang lain-lain. Ya, makanya saya sarankan kalau ketemu orang-orang baik, minta nasihat, bukan minta foto. Ustaz, foto dong. Masya Allah, ngapain? Buat saksi di akhirat. Ya Allah Firdaus, ya Allah, apa amalan kamu? Saya pernah ditalim, mana buktinya? Foto.
repot. Nah, Like and subscribe.